Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, dan khususnya pada umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Dimana pada pagi hari ini kembali kita buat khotbah firman Tuhan di channel TV kita, di Jurnal Polisi Online. Dan barang siapa yang mendengar firman ini, mari kita dalami, mari kita cermati, mari kita patangi. Marilah kita belajar menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya sekedar pendengar, juga langsung menjadi melakukan di dalam hal praktek kepribadian kita kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana tahun 2021 penyertaan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita yang menghadapi maut kematian. Berbagai pencobaan pengujian kita hadapi, namun penyertaan pertolongan naungan tangan Allah tetap menaungi kita, diberikan kekuatan oleh ilahinya, oleh mujizatnya, oleh keajaibannya. Saat ini kita menjelang di tahun 2022, mari kita semakin tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Mari semakin benar-benar datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja, ibadah kebaktian malam, mendengarkan firman kebenaran Allah, menyembah Tuhan dimanapun gereja, saudara-saudariku dimanapun berada. Mari dong saudara-saudara datang kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kita belum tahu apa yang kita hadapi lagi tantangan di tahun 2022. Di dalam sebuah kehidupan tentang mengikuti jalan kebenaran, tanpa kita menghadapi pencobaan, pengujian, tantangan, berarti kita belum benar-benar ada terkoneksi kepada Tuhan. Setiap orang yang berkoneksi kepada Tuhan, belajar dalam kebenaran Tuhan, itu harus melalui dan harus dihadapi berbagai tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tujuan daripada ranah firman ini, Tuhan Allah berkata, kenapa kita itu harus hadapi? Supaya kita benar-benar semakin bertekun kepada Tuhan dan mengerti apa rencana dan seturut kehendak Tuhan kepada kita. Sekalipun terkadang-kadang pengujian itu datang, pencobaan, pergumulan, itu memang benar harus kita hadapi. Itu pernyataan firman Allah. Sebab firman Allah berkata, pencobaan, pengujian yang kamu alami, supaya kamu benar-benar semakin kuat dalam imanmu, kata Tuhan. Datanglah kepadaku, berseru, berserah kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi berbahagia ini kita buat firman Tuhan di channel TV Jurnal Polisi Online ini. Bagi saya tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, supaya Tuhan selalu menaungi melawat kita dengan naungan tangannya sendiri, melalui kuasa Roh Kudusnya, melalui hikmat daripada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, mari kita menundukkan diri, berdoa kepada Tuhan, supaya naungan tangan Allah, hikmat karunia, pengertian, pengajaran daripada Tuhan, yang telah Dia janjikan bagi orang yang percaya kepada Dia, yang akan menjabarkan firman kebenaran Tuhan, dan yang mendengar firman kebenaran Allah, supaya kita dihikmati, dijamah dengan seisi hati kita di Tuhan jamah. Sebab tubuh kita ini adalah bukan hanya milik kita sendiri, melainkan milik daripada Allah, bait daripada Tuhan, yang telah Tuhan berikan sebuah koneksi, naungan tuntunan Roh Kudus, supaya kita mampu menghadapi berbagai masalah selama dalam hidup kita, yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Mari kita menundukkan diri, saudara-saudariku, supaya kita dihikmati. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dengan rendah hati dan segala hormat pada pagi hari ini Tuhan, kami berseru, bersujud, mendengarlah Tuhan dan melihat atas segala permohonan ini, menginginkan naungan jamahan tangan Allah, menginginkan utusan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan,
supaya kami dihikmati oleh kasih karunia daripada Yesus Kristus, oleh keajaiban yang nyata dari tangan Allah yang kami percaya. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Dan barang siapa yang menonton video ini, Tuhan, naungilah mereka, jamalah mereka, hikmatilah mereka, berkatilah mereka, dan berkatilah kami semua. Kami menghadapi tahun 2022 ini, Tuhan, kami percaya bahwa naungan tangan daripada Allah terurai bagi kami semua. Juga aku Bapa berdoa dan kami berhadapan Tuhan, di mana negara ini, Tuhan, pulihkan Bapa. Jamahan tangan mulai terjadi. Engkau yang sanggup segala memulihkan apapun persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi kami yakin dan percaya ada rencana terbaik daripada Tuhan. Ada seturut daripada Allah. Ada naungan tangan daripada Yesus Kristus. Ada keajaiban, ada ilahi daripada Allah. Ada mujizat daripada Tuhan. Memberikan pemulihan di negara ini dan maupun Bapa kehidupan kami. Berkati semua. Apapun tantangan kami nanti Tuhan di tahun 2022. Naungan tangan mulai terjadi bagi kami. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa saat ini dan percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kita langsung ke ranah firman. Supaya kita benar-benar mengerti apa tantangan dan rancangan Tuhan bagi kita. Dan apapun tantangan kita di tahun 2022, apapun itu yang datang, kita percaya Yesus Kristus mengulurkan tangannya, memberikan kekuatan bagi kita dan menyelimuti kita, supaya kita mampu benar-benar mengikuti di jalan kebenaran daripada Allah. Tertulis saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Yakobus 5:1 ayat 12. Yakobus 5:1 ayat 12. Ya, sebagai berikutnya ialah pengujian dan pencobaan. Kenapa pada hari ini Tuhan memberikan suasana baru? Kita buat khotbah ini di publik harus berikutkan pengujian dan pencobaan. Berikut ini pengertiannya ialah di tahun 2022 mungkin harus ada itu kita hadapi. Tujuannya ialah supaya kita semakin kuat mengerti akan kebenaran Tuhan, datang bersujud kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Supaya kekuatan kita semakin Tuhan kuatkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara kekasih dalam nama Yesus, dikatakan Yakobus 5:1 ayat 12. Ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi dia. Supaya lebih jelas, ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa firman ini mengingatkan kita semua saudara-saudaraku yang akan menghadapi tahun 2022, tahun ke depan. Tujuan firman ini supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin benar-benar datang kepada Tuhan, supaya kita semakin bersempuh, bersujud kepada Tuhan. Jangan lalai saudara-saudaraku. Manusia memang benar-benar membutuhkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Yang telah Tuhan diberikan berkat kepada manusia, supaya manusia ini dapat membutuhi kehidupan nafkah sehari-hari, membutuhi keluarga. Tetapi itu memang bagus. Tetapi mari kita benar-benar datang kepada Tuhan. Di saat datang nanti pengujian pencobaan kepada kita, mari bersujud bersempuh kepada Tuhan.
Mari berdoa kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam firman kebenaran ini tadi saudara-saudara telah kita dengar bersama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab dia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya barang siapa yang mengasihi dia. Penyertaan pertolongan Tuhan kepada kita, saudara-saudariku. Kalau tidak kita mengasihi Allah, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita? Mari belajar berkoneksi kepada Tuhan. Berikan energi kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita sudah mampu menghadapi segala sesuatu itu, walaupun terjadi itu akan kita hadapi. Tentu kita di hadapan Tuhan berarti sudah tahan uji. Tujuan daripada firman Tuhan ini bagi kita yang percaya kepada Yesus, supaya kita dikuatkan, saudara-saudariku. Mari datang beribadah ke gereja. Mari datang kebaktian malam ke gereja. Mari berseru kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Apapun tantangan itu, apapun pengujian, firman Allah berkata kita bisa mampu, sanggup tahan uji, kata Tuhan. Tentu itu harus kita hadapi. Bagi saya, saudara-saudariku, kalau saya tidak mempunyai tantangan, pencobaan, pengujian dalam hidupku, berarti aku tidak berkoneksi kepada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak punya tantangan, pencobaan, pengujian dalam hidupnya, kalau ada orang mengatakan aku paling dekat kepada Yesus, belum tentu itu, saudara-saudariku. Itu firman Tuhan berkata. Maka mari belajar, maka Tuhan mengatakan, mengingatkan dalam firman-Nya, tetaplah berseru kepada aku. Bagaimana Tuhan mengasihi kita di saat datang pencobaan, pengujian, pergumulan. Kalau tidak kita mengasihi Tuhan, bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan bagi kita? Alangkah baiknya Tuhan Allah yang hidup mengingatkan umat-umatnya percaya kepada Dia, supaya tidak lalai, supaya tidak lupa datang kepada Tuhan, bersempuh kepada Tuhan, bukan mengganggu aktivitas datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kamu nggak ada terganggu aktivitas. Ke gereja hari Minggu, ibadah kebaktian sesuai dengan struktural organisasi Anda di gereja Anda dimanapun berada. Lebih banyak waktu kita menjalankan aktivitas daripada datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, berikan waktu, mari berkoneksi kepada Tuhan. Supaya ada penyelamatan tangan Allah bagi kita menjelang akhir zaman ini, saudara-saudariku. Lihat di mana-mana apa yang kita lihat secara kasat mata, apa yang terjadi. Mari datang kepada Tuhan, mari berkoneksi kepada Tuhan, mari mengulurkan hati kepada Tuhan. Jangan hanya lalai dalam harta duniawi. Boleh harta dunia kita cari supaya membutuhkan nafkah kehidupan kita, tapi mari berikan waktu koneksi kita kepada Tuhan. Berikan energi kita kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa di rumah. Sebab kita punya tantangan semakin berat. Tantangan kita semakin berat, tetapi karya tangan Allah sekarang bekerja. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apalagi kita katakan umat Kristiani. Apa arti umat Kristiani? Pengertiannya apa, saudara-saudariku? Berarti dia mengenali Yesus dan mengasihi Yesus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus,
pengertian firman ini saudaraku, supaya kita kuat datang kepada Tuhan. Berikan waktu. Belajar berkoneksi kepada Tuhan. Berdoa, percaya naungan Roh Kudus. Sebab Tuhan Allah berkata, bukan hanya engkau memiliki tubuhmu. Tubuh kita ini juga Tuhan memiliki. Maka dikatakan baik Allah yang telah di Tuhan koneksikan kuasa Roh Kudus bagi jiwa pemikiran kita di tubuh kita ini. Supaya kita mampu menghadapi segala kuasa-kuasa kegelapan dunia, bujur rayuan kegelapan dunia yang memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, yang akan membawa kematian ke jurang maut oleh karena dosa. Mari saudaraku belajar kepada Tuhan. Karena setiap manusia tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Manusia tidak sempurna, tetapi mari belajar kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyempurnakan kita yang sesuai seturut rencana Dia. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Itu memang benar, itu harus kita hadapi. Sebab itu firman Tuhan berkata, datanglah bersempuh kepadaku. Mari belajar saudara-saudariku dimanapun berada. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus ayat 13. Apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Banyak selalu kita pemikiran secara kepribadian, secara jasmani dan rohani kita. Bila datang kita ada sebuah masalah kita hadapi, aduh ngeri kali ya, tega banget Tuhan itu mencobai saya katanya. Menurut firman kebenaran Tuhan ini, tidak pernah Tuhan Allah mencobai manusia. Tidak pernah. Adanya pencobaan pergumulan yang kita hadapi karena lemah iman kita. Tidak pernah mengasihi Tuhan. Tidak pernah belajar kebenaran Tuhan. Sehingga kita terseret arus oleh kuasa kegelapan. Datang orang berkata, aduh, Tuhan Allah saya dicobai. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Sebab dia pun nggak bisa dicobai oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana kita mengatasi ini? Mari belajar kepada Tuhan. Mari bersujud bersempuh kepada Tuhan. Mari menyandar kepada Tuhan. Mari berkoneksi kepada Tuhan. Mari berhubungan kepada Tuhan. Ada beberapa cara berhubungan kepada Tuhan. Berdoa di rumah, mengucap syukur segala lawatannya. Datang beribadah ke gereja. Datang beribadah kebaktian malam. Buka hati kepada Tuhan. Berikan waktu. Bukan karena banyak doa kepada Tuhan, bertele-tele. Tidak. Singkat padat tulus kepada Tuhan. Jangan mendua hati dalam pemikiran datang menyembah Tuhan. Tulus. Undang naungan Roh Kudus di dalam jiwa pemikiran Anda. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus sudah terkoneksi. Tuhan berikan setiap tubuh manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap tubuh manusia adalah baik daripada Tuhan. Tubuh kita ini adalah Tuhan juga memiliki. Itu firman Tuhan berkata. Bukan saya. Adanya koneksi Roh Kudus Tuhan berikan kepada jiwa dan tubuh kita. Tujuan daripada itu, rencana daripada Allah, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Sebab dunia ini nggak tempat kita sebenarnya, saudara-saudariku. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kita diingatkan bersama-sama, Anda dengan saya sama.
Saudara dengan saya sama diingatkan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa itu terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, kita diingatkan, berhati-hati bujuk rayuan kegelapan, berhati-hati tipu daya iblis, berhati-hati tipu daya dosa yang menyeret pemikiran kita. Kuasa kegelapan secara apapun mereka tidak akan mundur setitik selangkah memisahkan manusia dari kebenaran Tuhan, yang akan membawa ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab itu firman Tuhan, saudara-saudaraku yang seiman sekasih padan dengan saya, mari belajar bersama-sama kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kita pikirkan kehidupan kita. Kita pikirkan penyelamatan keluarga kita. Kita pikirkan penyelamatan anak dan istri kita dalam hubungan rumah tangga. Hidup ini hanya sementara, saudara-saudari. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Terkadang memang mau kita lemah iman kita. Saya pribadi pun terkadang mau. Ada terseret arus roh kegelapan yang ingin menyeret saya supaya jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus memberikan sebuah koneksi dalam jiwa pemikiran kita. Mendengar kuasa Roh Kudus, hati-hati anakku, supaya kau tidak terseret. Ini yang penting di tahun 2022 ini ke depan. Mari saling memahami di dalam kebenaran Tuhan. Mari berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ikut kebenaran Tuhan bukan menghalangi aktivitas kita. Tidak. Maka dikatakan berusahalah, bekerjalah dalam doa. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita buka channel ini awal tahun 2022. Mari kita belajar kepada Tuhan. Di mana nanti channel ini, firman ini kita share kepada seluruh Facebook yang telah bersahabat dengan channel TV Jurnal Polisi Online. Saudara like, saudara share kepada yang percaya kepada Yesus Kristus dalam, apalagi kita umat Kristiani dimanapun berada. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua menghadapi tahun 2022. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam kelahiran Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, supaya Tuhan memberikan hikmat baru, berkat baru kepada kita. Di tahun baru kita menghadapi tahun 2022. Supaya Tuhan mencurahkan hikmat baru, mujizat baru, keajaiban baru, iman baru, berkat yang baru. Sehingga firman Tuhan ini diingatkan kita supaya bertahan. Supaya bertahan. Jangan hanya datang di hari Natal yang kita lewati, mengenang kelahiran Yesus Kristus, pada datang semua ke gereja. Dan pada tahun barunya, datang semua ke gereja. Jangan hanya sesaat itu. Marilah pertahankan kepada Tuhan, datang benar-benar. Belajar. Memang tidak mudah, saudaraku. Mungkin banyak orang berkata, mendengar channel ini, hanya kau yang mampu itu katanya mungkin. Ada juga mungkin mengatakan itu. Memang saya akui tidak mudah.
Kalau ada orang mengatakan ikut dalam kebenaran Tuhan mudah, itu tidak koneksi daripada Tuhan. Tetapi kalau kita menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan, pengujian, kita terkoneksi kepada Tuhan. Setiap orang mengikuti kebenaran Tuhan, banyak tantangan saudara-saudariku. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah. Kata Tuhan, berserulah kepadaku. Tujuan daripada Allah mengatakan berserulah kepadaku, kata Tuhan, supaya penyertaan, pertolongan, lawatan tangannya yang menyelimuti kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, banyak orang berkata, aku dicobai Tuhan. Menurut firman-Nya, Tuhan tidak mau mencobai siapapun, dan dia nggak bisa dicobai siapapun. Tetapi dikatakan ayat 14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia terseret dan dipikat olehnya. Yang memikat ini siapa? Jiwa pemikiran kita dipikat oleh kuasa kegelapan, supaya jatuh ke lubang maut, kematian oleh karena dosa. Supaya kita terpisah dari kebenaran Tuhan. Maka firman Allah mengingatkan kita, bagaimana cara menghadapi, melawan itu. Berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku bisa pemikiran saya begini? Tolong aku, Bapakku yang baik. Engkau yang tahu kekuatanku. Berdoa kepada Tuhan. Datang beribadah kepada gereja. Datang kebaktian malam kepada, sesuai dengan struktural yang telah diberikan program yang terbaik di antara gereja-gereja kita, saudara-saudariku dimanapun berada. Datang mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lalai loh. Jangan gara kita memiliki, punya uang banyak, punya ini. Bukan itu patokan. Enggak itu patokan. Tetapi memang itu kita butuhkan untuk melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi mari belajar, berikan waktu. Datang kepada Tuhan. Karena pengujian, pencobaan, pergumulan itu harus kita hadapi. Tujuan daripada firman Tuhan supaya kita benar-benar semakin datang kepada Tuhan. Supaya kita mampu penyertaan pertolongan tangannya yang memampukan kita. Maka Tuhan Allah yang mengasihi aku, katanya. Bagaimana Tuhan mengasihi, menolong kita, kita pun nggak pernah datang mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa pun nggak pernah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kita di tahun 2022 ini. Ketika ini saya buat khotbah di channel di tahun 2022 ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita pahami firman ini. Janganlah kita menjadi hanya pendengar firman kebenaran Allah. Belajar kita, saudara-saudaraku, kepada Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti penyertaannya, pertolongannya, kita ditolong. Jangan takut, jangan risau. Kalau kehidupan manusia, sudah Tuhan curahkan semua berkat kepada kita ini. Tapi jangan kita lalai. Belajarlah berseru kepada Tuhan. Belajarlah kita mengasihi Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kita. Mari belajar terkoneksi kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pribadi, saudara-saudaraku, buat channel TV ini, Jurnal Polisi Online, tidak ada kepentingan pribadi saya. Melainkan kepentingan kita bersama. Sebab ini pesan Tuhan kepada kita semua. Ini pesan Tuhan kepada kita semua. Percayalah, saudara-saudara. Percaya. Saya buat ini firman Tuhan di YouTube, di channel. Tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita kepentingan bersama, saya share ini.
seluruh Facebook yang beragamakan Kristen. Kalau dihitung itu secara badani lahiriah kerugian besar saya. Pakainya pulsanya ini dan itu. Tapi saya enggak itu. Karena Tuhan pesan kepada saya, kepada kita semua. Ini harus saya lanjutkan. Ada beberapa bulan kemarin saya berhentikan ini. Tetapi ada teguran kepada saya. Maka saya mau mati. Saya mau mati. Ada saya stop 1 bulan dalam 12 bulan 12. Saya mau mati, saudara-saudari. Saya dibawa tetangga ke klinik nggak sadar. Saya tahu dia punya teguran terhadap saya sungguh luar biasa. Karena saya bebal, saya degil kemarin. Dan di lampu merah saya baru. Saat ini saudaraku, mari kita belajar di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Di channel TV ini saya buat khotbah firman Tuhan, tidak memandang gereja apapun. Sebab di dalam Tuhan bukan memandang gereja. Ya. Tuhan itu tidak memandang gereja. Tuhan itu memandang iman orang kepada yang datang kepada Yesus. Di mata Tuhan, gereja itu semuanya satu. Di hadapan mata Tuhan, gereja itu adalah iman. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Apapun tantangan kita, apapun dosa kita. Saya pun banyak dosa, saudara-saudari. Banyak dosa. Karena firman Tuhan berkata, aku datang ke dunia kepada orang apa? Kepada orang jahat. Supaya kita diproses oleh Tuhan menuju jalan kebenaran. Tidak ada berkata dalam firman Tuhan, aku datang kepada orang benar. Aku datang kepada orang jahat supaya mereka mengerjakan kebenaran. Kalau sudah orang benar mengerti kebenaran Tuhan, hanya tinggal melakukan. Di pelaksanaannya, di prakteknya. Maka firman Tuhan berkata, seseorang pun tidak ada yang sempurna. Seseorang pun tidak ada yang benar. Seseorang pun tidak lupa segala dosa. Oleh sebab itu mari belajar tetap menundukkan diri. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan menilai kita. Supaya Tuhan menyempurnakan kita. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan supaya kita disempurnakan? Berkoneksilah kepada Dia. Berkomunikasilah kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan menghadapi gejolak apapun terjadi di dalam dunia ini. Yang harus kita hadapi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari berbahagia ini saya buat. Nanti kita share ini di channel di YouTube kita. Jurnal Polisi Online. Mari saudaraku belajar kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan semua. Anda dengan saya diingatkan. Benar-benaran saudara-saudaraku. Ini pesan Tuhan. Masih ada rasa kasih sayang Tuhan kepada kita umat-umatnya. Lihat saudara karya tangan Tuhan bekerja sekarang. Apa yang terjadi? Sudah mulai tergenapi segalanya sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Walaupun banyak gejolak. Segala menjalankan kebenaran harus banyak gejolak. Tanpa ada gejolak tidak bisa terrealisasi dalam kebenaran. Saudara kasih dalam Yesus, terima kasih saudara-saudariku. Mohon izin, mohon maaf bagi kita semua yang mendengar ini. Kita sama-sama ditegur. Kita sama-sama diingatkan. Saudara dengan saya sama-sama. Mari bertekun kepada Tuhan. Mari berkoneksi kepada Tuhan. Mari saling support doa dalam Tuhan. Saling mengisi, saling menopang. Supaya Tuhan menyelamatkan kita yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Dan seterusnya. Terima kasih saudara-saudariku. Inilah
firman Tuhan pada pagi hari ini kita buat atas naungan tangan Allah, atas bimbingan Roh Kudus, roh pengertian pengajaran dari para Allah, kita diajari bersama, dihikmati, dikaruniai, disertai dan diberkati kita semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik pada pagi hari ini. Kami belajar firman kebenaran Tuhan. Ulurkanlah tangan setiamu menguatkan kami. Ulurkanlah Roh Kudusmu Bapa membagari kami. Ulurkanlah Bapa kuasamu, keajaibanmu menyelimuti kami. Engkau yang tahu Bapa. Tantangan kami banyak Tuhan di dunia ini. Kuasa kegelapan semakin kuat mereka yang ingin memisahkan kami jalan kebenaran Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa andalan kami. Hanya Engkau ya Tuhan penyandaran kami. Naungi kami semua Bapa, lingkupi kami semua dengan kuasa daripada Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Agung, yang Maha Kudus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang memberikan segala sesuatu dengan seturut kehendak rencana daripada Allah sebagai kami. Kami berdoa dan percaya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Dan barang siapa yang mendengar video firman kebenaran Tuhan ini, biarlah Tuhan berkati mereka, jamah mereka Bapa, hikmati mereka. Barang siapa yang mengalami berbagai penyakit di dalam tubuhnya, saya tidak tahu, tetapi Tuhan pasti Maha tahu. Ulurkanlah tangan setia daripada Engkau menyembuhkan mereka. Jamalah mereka Bapa. Ampuni kami Bapa yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kuatkan kami semua dengan naungan Roh Kudus-Mu. Oleh ilahi-Mu keajaiban mujizat yang nyata. Bapa yang Maha Agung, Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah belajar firman kebenaran-Mu dan berdoa. Naungan tangan-Mu menyelimuti kami. Dan berkati kami, pulihkan negara ini Tuhan. Seturut kehendak rencana daripada Allah. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa dan belajar firman-Mu. Ajari kami melakukan hal prakteknya kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin.